Di Bandung, pada tahun 2006 anak muda, Ariel, Uki, Lukman, Reza, Andika, dan Indra memulai perjalanan mereka. Mereka menamai diri Peter Pan, sebuah nama yang diambil dari dongeng abadi tentang anak laki-laki yang tak pernah menua. Mungkin tanpa sadar, nama itu adalah sebuah harapan agar musik mereka abadi tak lekang oleh usia. Mereka mulai dari nol, dari panggung-panggung kecil di kafe-kafe, membawakan lagu-lagu milik orang lain. Hingga akhirnya, mereka menemukan suara mereka sendiri. Suara yang penuh dengan lirik puitis, melodi yang mengalir, dan emosi yang jujur. Album debut mereka, Taman Langit, pada tahun 2003 adalah sebuah pernyataan. Lagu seperti Sahabat, Aku dan Bintang, dan Semua Tentang Kita bukan hanya sekedar lagu, tapi telah menjadi soundtrack kehidupan banyak orang. Mereka berhasil menanggap esensi persahabatan, cinta, dan kegelisahan masa muda dalam sebuah balutan musik yang magis. Kesuksesan Taman Langit hanyalah permulaan. Album kedua mereka, Bintang di Surga pada 2004, adalah sebuah ledakan. Album ini bukan hanya sukses, tapi menjadi fenomena. Lagu Bintang di Surga, Mungkin Nanti, Di Balik Awan, dan Ada Apa Denganmu menjadi lagu wajib di setiap sudut kota. Diputar di radio, dinyanyikan di panggung, dan bahkan menjadi ringtone di ponsel-ponsel zaman dulu. Peter Pan bukan lagi hanya sebuah band. Mereka adalah idola. Mereka adalah suara generasi. Mereka membawa kembali era musik pop rock dengan gaya mereka sendiri yang khas dan tak tertandingi. Popularitas mereka melesat begitu cepat. Jadwal tur yang padat, sorak-sorai ribuan penggemar, dan penghargaan yang datang silih berganti. Peter Pan seakan hidup dalam dongeng mereka sendiri, di mana setiap melodi yang mereka ciptakan menjadi sihir yang memikat jutaan hati. Album Hari yang Cerah pada 2007 semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band terbesar di Indonesia. Lagu Menunggumu dan Di Balik Awan kembali menjadi hits, dan mereka berada di puncak. Namun, sebuah kisah tidak akan lengkap tanpa adanya lika-liku. Pada 2006, saat Peter Pan sedang berada di puncak kejayaannya, sebuah kabar mengejutkan datang. Andika dan Indra, dua pilar penting di awal berdirinya band, memutuskan untuk berpisah. Keduanya adalah sosok kunci, Andika di keyboard dan Indra di bass, yang telah bersama-sama membangun Peter Pan sejak nol. Keputusan ini memicu badai pertanyaan dan kekhawatiran dari para penggemar. Mampukah Peter Pan bertahan? Akankah mereka menemukan kembali chemistry yang telah hilang? Peter Pan membuktikan mereka sanggup. Dengan sisa 4 personil, mereka terus melanjutkan perjalanan musik mereka. Mereka menempuh jalan yang lebih sulit, membuktikan bahwa semangat bermusik mereka lebih besar dari sekadar formasi. Pada 2008, band ini secara resmi mengumumkan pergantian nama. Nama Peter Pan yang sudah melekat di hati jutaan orang harus dilepaskan. Sebuah babak baru harus dimulai. Proses pencarian nama ini tidaklah mudah. Hingga akhirnya pada tahun 2012, mereka kembali dengan nama baru, Noah. Tapi sebelum Noah lahir, ada sebuah babak gelap yang harus dilalui. Pada tahun 2010, sebuah kontroversi besar mengguncang dunia hiburan Indonesia. Sebuah video pribadi yang melibatkan sang vokalis, Ariel, tersebar luas di internet. Skandal ini menjadi berita utama di seluruh media, menciptakan badai moral dan hukum yang tak terduga. Ariel harus menghadapi konsekuensi terberat. Ia dijatuhi hukuman penjara. Periode ini adalah masa-masa paling kelam bagi band dan para personilnya. Mereka seolah harus terhenti di tengah jalan, dipaksa untuk berhenti bermimpi. Namun, alih-alih menyerah, cobaan ini justru menguatkan ikatan mereka. Mereka memilih untuk menunggu sang vokalis pulang, agar mereka bisa kembali bersama dan melanjutkan mimpi yang tertunda. Masa penantian ini bukan hanya tentang menunggu, tapi juga tentang introspeksi, tentang kematangan.
Setelah Ariel bebas pada tahun 2012, band ini kembali dengan semangat baru. Mereka meluncurkan album seperti seharusnya di bawah nama Noah. Album ini adalah sebuah pembuktian, sebuah pernyataan bahwa mereka telah kembali, lebih kuat dan lebih matang dari sebelumnya. Lagu-lagu seperti Separuh Aku, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu, dan Jika Engkau disambut dengan antusiasme luar biasa. Noah berhasil meraih kembali tempat mereka di hati para penggemar. Mereka bukan lagi Peter Pan yang lugu, tapi Noah yang telah melewati badai dan menjadi lebih bijaksana. Perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Pada tahun 2015, Reja sang drummer yang setia memutuskan untuk hengkang. Dan pada tahun 2019, giliran Uki yang hengkang. Dua kepergian ini kembali menyisakan luka, namun juga memperkuat tekad sisa personel. Kini, Noah berdiri dengan 3 personel tetap, yaitu Ariel, Lukman, dan David. Mereka tetap berkarya, merilis album-album, serta mendaur ulang karya-karya lama mereka. Dari Peter Pan yang penuh mimpi hingga Noah yang penuh pengalaman, kisah mereka adalah cerminan dari kehidupan, bahwa setiap perjalanan pasti ada pasang surutnya. Peter Pan mungkin telah menjadi kenangan, tapi Noah adalah semua kisah yang terus berlanjut. Kisah tentang musik, persahabatan, dan harapan yang tak pernah pudar. Jangan lupa subscribe, like, and share Opini Musik Indonesia.